Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Kami, keluarga besar Al-Fityan School Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'ana hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'arakin amma ba'du. Bismillah sebagai permulaan kata atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita wajib bersujud dan bersyukur kepadanya atas karunia yang kita terima darinya, baik karunia kesehatan, kesempatan, dan keimanan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang kelak mendapat syafaatnya di akhir kabar. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official Ramadan ke-29. Alhamdulillah, di penghujung Ramadan ini
kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas puasa berjalan dengan lancar, dan kita berharap mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini yang penuh dengan amalan yang mulia, diawali dengan amalan i'tikaf, kemudian amalan menggapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan juga kita dapat melaksanakan sebuah amalan yang sangat penting. Bahkan amalan ini bisa memberikan kesempurnaan terhadap ibadah puasa kita, yaitu yang kita kenal dengan amalan zakat fitrah. Ada juga yang mengatakan zakat fitri. Pemirsa channel YouTube Al-Fitian Sukul Medan, maka dalam hari ini insya Allah kita akan bahas apa pengertian dari zakat fitrah atau zakat fitri, kemudian apa korelasinya dengan ibadah puasa, dan diakhiri nanti kita akan berbicara tentang ketentuan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Pemirsa channel YouTube Al-Fitian Sukul Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitri atau zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu kata zakat atau yang kedua fitri atau fitrah. Kata zakat bisa juga diartikan dalam kata as-sidqu, yaitu pembenaran, sesuatu yang benar. Artinya apa? Ketika orang sudah melaksanakan zakat fitrah, ini menunjukkan bahwasannya keimanannya sudah benar. Maka hampir di setiap ayat Al-Quran selalu Allah memanggil hamba-hamba yang beriman terlebih dahulu, baru amalan-amalan soleh. Seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Ini yang dipanggil imannya dulu. Yang dipanggil orang-orang yang beriman, kemudian baru amalnya. Yang kedua, kata zakat juga berarti an-nama'u. An-nama'u ini berarti tumbuh atau berkembang atau banyak. Ya. Jadi maknanya orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya akan bertambah, bukan berkurang. Nah, jadi ini yang harus dipahami oleh kita, bahwasannya orang yang memberikan zakat itu insya Allah hartanya akan bertambah. Ya. Apa dasar dalilnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan mengganjar baginya 10 kebaikan. Jadi ketika kita membayarkan zakat, insya Allah akan mengganjar 10 kebaikan. Jadi harta yang kita infakkan dalam bentuk zakat fitrah maka akan bertambah. Bisa jadi mungkin bentuk penambahan hartanya berupa harta langsung. Bisa jadi juga bentuk penambahan hartanya berupa kesehatan atau rezeki yang berkah, atau bentuk-bentuk keberkahan yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsinya mengatakan, dia mengatakan paman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat, berazam untuk melakukan kebaikan, maka dengan satu hal
alasan kemudian dia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, Allah tetap menganjar bagi dia satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu hasyara hasanatin. Akan tetapi jika dia berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan mengganjar baginya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'atin di'pin. Bahkan bisa berlipat ganda menjadi 700 kebaikan. Ila adafin kasirah. Bahkan bisa berlipat-lipat. Dan ini melihat kualitas amalan seseorang. Maka Allah akan mengganjar lebih banyak jika kualitas amalan tersebut, amalan itu dilakukan secara berkualitas baik. Maka ini motivasi bagi kita ketika ingin melakukan sebuah amalan yaitu zakat fitrah, maka lakukanlah zakat fitrah itu dengan kualitas yang baik. Para pemirsa channel YouTube Al-Fitian Sukul Medan, zakat juga bisa diartikan dengan tathir, yang berarti sesuatu yang menyucikan, atau sesuatu yang membersihkan, atau sesuatu yang menghapuskan dari kotoran. Ini diambil dasar dalilnya dari Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9 yang mengatakan qad aflaha man zakkaha. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Artinya kalau kita bisa pahami, tathir, menyucikan, di sini zakat yang kita berikan jadi menyucikan diri kita untuk memberikan hak-hak kepada orang yang berhak. Sekarang apa pengertian dari fitri? Jadi rangkaian yang kedua yaitu fitrun, zakatul fitri. Fitri itu berarti diambil dari kata futur atau iftar, yang berarti makanan yang pertama kali kita konsumsi. Makanya orang Arab mengatakan futur itu untuk makan pagi, karena memang makanan yang di awal kali untuk dimakan. Jadi sedangkan turunannya yaitu bisa dikatakan Aidil Fitri, maka orang dikatakan Aidil Fitri itu dalam arti di hari pertama kali makan di bulan Syawal. Jadi Aid kembali lagi makan setelah berpuasa panjang lebar, setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Sedangkan fitrah yaitu kalau dikatakan zakat fitrah, maka bagaimana seseorang itu menyucikan dirinya dengan mengeluarkan harta yang dia miliki, sebagian harta yang dia miliki untuk orang-orang fakir miskin. Jadi kesimpulan dari definisinya bahwasannya kalau dikatakan zakat fitri adalah dalam bentuk fisik makanan. Artinya seseorang tersebut mengeluarkan zakatnya dalam bentuk makanan pokok yang kelak akan dikonsumsi oleh orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk makan di awal bulan Syawal yang kita kenal dengan Aidil Fitri. Kalau dia dikatakan zakat fitrah, maka dalam bentuk nilai, yaitu nilai kemuliaan yang melekat pada jiwa, berarti menunjuk pada fungsi zakat tersebut yang dikeluarkan. Artinya ketika seorang itu mengeluarkan zakat dengan tujuan untuk menyucikan dirinya, karena pada prinsipnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi hakikatnya kita lahir dalam keadaan fitrah, bersih. Maka zakat fitrah ini diberikan untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tamak. Pemirsa channel YouTube Al-Fitian Sukul Medan, berikutnya apa korelasi antara zakat fisah dan puasa?
Apa korelasi antara zakat fitrah dan puasa? Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tathiran lis-shaim minal lahwi wa rafasi wa tu'matan lil masakin. Dari Ibni Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah telah mewajibkan kepada kita yaitu zakat fitri, zakat makanan, zakat bahan pokok, tathiran lis-shaim, untuk mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa, minal lahwi, dari perbuatan yang tidak pantas, warafasi, dari kata-kata kotor, wa tu'matal lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Dari hadis ini kita bisa mengambil istinbat hukum. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwasannya zakat fitri yang harus kita keluarkan, zakat fitrah yang harus kita keluarkan, yaitu dalam bentuk makanan pokok. Karena Rasul mengatakan farada zakatal fitri, diwajibkan bagi kamu zakat fitri, yaitu zakat makanan. Maka kalau kita mungkin orang Indonesia, mungkin bahan pokok yang kita keluarkan yaitu beras. Kalau sudah masak disebut dengan nasi. Kemudian apa istinbat hukum yang kedua? Tathiran lis-shaim minal lahwi wa rafasi. Jadi fungsi zakat fitri yang kita keluarkan ini yaitu untuk mensucikan jiwa kita, jiwa bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan tidak pantas atau kata kotor. Jadi kalau memang secara zahir puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan makan dan minum, kemudian dari hal-hal yang mengurangi puasa, mengurangi pahala puasa, seperti ghibah, namimah, kata kotor, maka dalam zakat yang kita lakukan ini bisa mensempurnakan luka-luka puasa tadi yang kita lakukan. Bisa jadi ketika kita berpuasa tanpa kita sadari, kita emosi, kemudian mengucapkan kata-kata keji, kemudian kita emosi, kita berbohong, atau bentuk hal yang mengurangi pahala puasa, sehingga dengan zakat fitrah yang kita lakukan ini kekurangan-kekurangan itu bisa tertutupi. Kemudian apa istinbat hukumnya? Wa tu'matal lil masakin. Yang ketiga adalah zakat fitri, zakat fitrah yang kita keluarkan merupakan makanan yang kelak dimakan oleh orang-orang miskin. Ketika mungkin dia tidak memperoleh makanan atau tidak ada makanan di awal bulan Syawal yang kita sebut dengan Aidil Fitri. Pemirsa channel YouTube Al-Fitian Sukul Medan, lantas bagaimana ketentuan zakat fitrah? Ketentuan zakat fitrah kita kutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma, aw sa'an min sa'irin, atau satu sa' dari
syair, yaitu gandum. Ala kulli hurin, bagi orang yang merdeka, au abdin, atau hamba saya, zakarin au unsa minal muslimin, dari laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Dari hadis ini Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Sunnah wa Adilatuhu menjelaskan para ulama fikih berbeda pendapat tentang kata sa'an, satu sa', ya, jika dikonversikan dengan kilogram, ya. Kalau menurut pendapat Syafi'iyah, pendapat orang ulama-ulama Syafi'iyah, maka mereka mengatakan satu sa' itu jika dikonversikan dengan kilogram maka besarannya 2,75 kilogram. Ya. Berbeda dengan mazhab Hanafi, ya, dan Hanafiyah, dia mengatakan bahwasannya satu sa'an atau satu sa' itu jika dikonversikan dengan kilogram maka besarannya 3,8 kilogram. Begitu juga dengan mazhab Malikiyah, mereka berpendapat bahwa satu sa' itu 2,7 kilogram, sedangkan menurut pendapat mazhab Hambali 2,2 kilogram. Nah, ini penting kita pahami, ya, karena nanti harus sesuai, ketika kita mengeluarkan zakat itu harus sesuai dengan takaran, ya, oleh pendapat para ulama. Jadi sandarannya jelas, ya. Lantas bagaimana bentuknya? Apakah zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dengan uang atau hanya bahan pokok makanan saja? Ya. Kalau kita pahami dari definisi yang kita jelaskan tadi, kemudian dari hadis-hadis Rasul yang kita sebutkan tadi, maka zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk bahan pokok. Ini merupakan menurut pendapat jumhur ulama, yaitu mazhab Syafi'iyah, kemudian mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Karena memang konteks hadis dan konteks yang kita pahami dari definisi tadi, bahwasannya zakatul fitri adalah zakat dalam bentuk bahan makanan atau bahan pokok. Ya. Walaupun begitu, ya, ada sebagian ulama, ya, yaitu ulama Hanafiyah, ya, dia berpendapat boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, ya, karena memang berdasarkan dalil khus min amwalihim shadaqah. Amwal ini dalam arti harta. Jadi uang termasuk dari bagian harta. Dan pendapat Hanafiyah ini juga diikuti oleh ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dia mengatakan, ya, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin dalam bentuk bahan pokok, ya, karena memang pada masa itu orang yang memiliki mata uang yaitu dirham sangat langka. Jadi sehingga Rasulullah SAW mengkhawatirkan ketika zakat fitrah itu diwajibkan dalam bentuk uang, maka umat muslim sangat sulit untuk mengeluarkannya. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan Sekolah Medan, ya, dari sini bisa kita pahami, ya, jadi kalau yang berjalan di masyarakat, ya, ketika dia ingin mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras, biasanya terkhusus masyarakat Indonesia, dia bersandarkan kepada mazhab Syafi'i, yaitu besarannya 2,7 kilogram per kepala. Ya. Sedangkan ketika dia ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka dia harus bersandarkan
kepada mazhab Hanafi. Tidak bisa ketika dia mau mengeluarkan dalam bentuk uang, dia bersandarkan kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya, karena memang Syafi'i tidak membenarkan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang. Yang hanya membenarkan zakat fitrah dalam bentuk uang hanya mazhab Hanafi. Maka ketika masyarakat ingin mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, maka dia harus bersandarkan kepada pendapat mazhab Hanafi, besarannya yaitu 3,8. Jadi kalau seandainya beras yang dia makan sekilonya seharga 10.000, maka per kepala zakat fitrah yang harus dia keluarkan sebesar Rp38.000. Mungkin ini saja ya yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan ketentuan zakat fitrah. Ya, maka kami menghimbau kepada para pemirsa channel YouTube Sekolah Al-Fitian Medan untuk membayarkan ya, zakat fitrahnya ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan. Ya, karena kita berharap jangan sampai ya ibadah puasa, pahala puasa kita rusak ya, atau tidak mendapatkan pahala karena zakat fitrah yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kita tidak kita bayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah tahu dan mulai memupuk setiap impian-impian besar kami. Kami memulai segala sesuatu dari hal yang baik, agar langkah kami ke depannya juga selalu baik. Selalu memperbaiki mulai dari yang kecil, sehingga hal-hal yang besar akan mudah kami raih. Jiwa kami sudah ditempa untuk menjadi jiwa yang hebat dan jiwa pemenang, agar kami bisa selalu menebar manfaat dimanapun kami berada. Dan dari sini kami mulai menjelajahi setiap impian besar kami sampai kami menaklukkannya. Al-Fitian School Medan, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau Ilmu Syariah Al-Wafa. STIS Al-Wafa. Di STIS Al-Wafa. Di mana di sini kampus di sini luar biasa, bangunannya hebat luar biasa, megah luar biasa. Gedung-gedung yang ada di sini membuat kita jadi teringat dengan Timur Tengah. Dan sangat menarik teman-teman, di sini ada 2 program studi yang ditawarkan, yaitu Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Wafa sangat luar biasa, masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga ya Rabb Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa menjadi manaratul ilmi wal huda, ya, sumber ilmu, menyebarkan ilmu agama kepada seluruh umat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Insya Allah Al-Wafa ini bermanfaat, Al-Wafa ini berkualitas, sehingga menghasilkan kader-kader bangsa yang mumpuni. Yuk, daftarkan putra-putri Anda di STIS Al-Wafa Bogor. Kami tunggu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhahaba az-zama'u waftallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kami, keluarga besar Yayasan Al-Fidyan Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.